Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil 'ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Baik, kita melanjutkan ngaji tazkiyatun nafs atau ngaji fikih suluk, ngaji tasawuf dari kitab Madharatul Qulub min Qatratil Uyub yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Muhammad Maulud Ibn Ahmad Fal Al-Yaqubi yang wafat tahun 1323 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih membahas tentang penyakit-penyakit hati, masih membahas tentang akhlak-akhlak yang buruk. Dan sekarang kita memasuki bait nomor 119. Iya, Andri ya? 119 ya? 119 terakhir. Iya. Sekarang kita memasuki pembahasan, yaitu pembahasan tamak. Pembahasan apa? Tamak. Tamak itu berasal dari bahasa Arab, ya, diserap ke bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, toma'a, ya, toma'a, to, mim, ambi ain. Ini bahasa Arab. Iya, coba baca. Terus kalau di Indonesia maka diserap jadi tamak. Ya, jadi apa? Tamak. Ya. Sebenarnya toma'a itu maknanya adalah sangat menginginkan. Cara bahasa, ya. Toma'a yatma'u itu artinya sangat apa? Menginginkan. Tapi ketika didefinisikan secara ilmu fikih suluk, maka ketika ada kata toma'a, tamak, itu konotasinya negatif, yaitu apa? Keinginan yang berlebihan terhadap dunia. Itu tamak. Dan perlu kita ketahui, penyakit tamak ini menjadi salah satu sumber untuk penyakit lain. Penyakit tamak menjadi salah satu sumber untuk penyakit apa? Penyakit lain. Banyak penyakit hati, banyak akhlak buruk, banyak hal-hal yang melanggar aturan Allah, sumbernya cara jone punjere siji. Apa itu? Tamak, kedonyan. Ya. Wong Jawa ngarani luwih simpel, kedonyan. Itu tamak. Urip wis kitangi turu sampai turu maneh, dari bangun tidur sampai tidur lagi di kepalanya hanya mikir dunia. Ini tamak. Ini donyan. Maka di sini kita akan baca bait syairnya, kemudian kita akan jelaskan apa saja yang ingin beliau sampaikan. Nah, pembahasan tamak ini beliau tulis di bait syair dari nomor 119 sampai 124. Ya, barangkali yang nggak punya ininya konmutun, Tri. Ya, wes dah. Ya, ya, sama deh Mas. Oh, nggak gua HP ya, nggak apa. Iya. Nggak usah apa. Iya. Tep. Maka di sini bait nomor 119 sampai 124. Coba Nukman bacaan. Dibaca aja, nggak usah terjemah. Kelihatan? Syidaduha itu. Syidaduha alladhi tariqa yaqta'u ala jami'i salikin at-tama'u fahuwa majarratun likulli dhayri kaghibatin wa kabanati ghairi
Wasyughli qalbin La ilaha Salati illallah. wassana Mainan wala budda min an yudahina Law sila ma hirfatuhu qalat Tisab. kisab Madallatin wa an abihi Bi'ajab La ajab. Asyakku fil maqduri Aw an ghayati Qala hiyal hirmanu min umniyati Wa huwa tashawufu li naf'il khalqi Wa bidikari ajzihim mahdi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhimu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Shidhaduha alladhi at-tariqa yaqta'u ala jami'i salikina tama'u fahuwa majarratun likulli dhairi ka ghibati wa kabanati ghairi wa syughli qalbin fi salati wa thana mainan wala budda min an yudahina law sila ma hirfatuhu qala iktisab madhallatin wa an abihi la ajab asyakku fil maqduri aw an ghayatih qala hiyal hirmanu min umniyatih wa huwa tashawwufu li naf'il khalqi wa bittikari ajzihim dzu mahki. Baik, di sini beliau mulai membahas tentang penyakit tamak ya, di bait nomor 119. Beliau mengatakan syidhaduha. Syidhad itu artinya pencuri. Ya, syidhad artinya apa? Pencuri. Ya. Syidhaduha alladzi tariqa yaqta'u, ya. Syidhaduha pencuri, ya. Ha kembali kepada hati, ya. Kepada hati manusia. Sesuatu yang mencuri hati manusia. Yang mana sesuatu yang mencuri hati manusia ini alladzi, yang dia itu at-tariqa, terhadap jalan, yaqta'u, menghalangi. Dalam artian dia juga menghalangi jalan. Menghalangi jalan siapa? Ala jami'is salikin, atas semua orang yang mulai menuju Allah. Salik itu adalah orang yang menuju Allah. At-tama'u adalah tamak. Dalam artian gini, beliau membahas pembahasan tamak ini jadi beberapa poin, beberapa pembahasan. Yang pertama adalah beliau menggambarkan seberbahaya apa tamak itu. Seberbahaya apa tamak itu. Ya. Kalau kita berikan penjelasan sebelumnya, pengertiannya sudah saya sampaikan di awal tadi. Tamak itu apa sih? Tamak itu adalah keinginan yang berlebihan terhadap dunia. Kalau bahasa Jawanya ya kedonyan. Jadi dia itu hidup di dunia ini untuk dunia. Hidup di dunia untuk apa? Dunia. Sehingga apa? Sehingga dia sejak bangun tidur mikirin dunia. Sampai tidur lagi, yo mikirin dunia. Sampai ke gowo ngimpi. Sampai apa? Ke gowo ngimpi. Ini orang yang sudah di otaknya adalah dunia. Gimana caranya besok saya dapat uang lebih, gimana caranya besok supaya jabatan saya lebih tinggi, gimana supaya besok itu sukses, berhasil, bla bla bla. Pokoknya dunia, nggak pernah mikir dosa saya diampuni nggak sama Allah, sholatku diterima nggak sama pangeran, meniji urip nggak pernah terpikir itu. Dia berpikir dunia. Ini tamak. Nah, itu pengertiannya sudah saya sampaikan. Kemudian beliau menyampaikan di sini seberbahaya apa sih tamak itu. Maka kata beliau, tamak ini seperti sesuatu yang mencuri hati manusia, yang dia menghalangi orang yang ingin menuju Allah. Bayangkan kalau misalkan kita analogikan, ya, kita adalah orang-orang yang ingin menuju suatu tempat, ya, yang mana tempat itu adalah sumber kebahagiaan kita. Ketika kita bisa menuju tempat itu, berarti kita sudah mendapatkan bahagia dunia akhirat. Tapi di tengah jalan ini ada hal-hal yang menghalangi, dan yang menghalangi ini adalah ketamakan itu. Maka ketika orang itu mau mulai mendekat kepada Allah, tapi masih ada tamak di dalam hatinya, insya Allah nggak akan nyampe. Insya Allah nggak akan nyampe.
Maka kalau mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati dari sifat tamak. Ya. Bersihkan hati dari sifat tamak. Maksudnya apa? Jangan terlalu memikirkan dunia secara berlebihan. Ojo dadi wong sing kedonyan. Ya. Kita hidup ini bukan untuk dunia. Hidup di dunia bukan untuk dunia, tapi hidup di dunia untuk akhirat. Itu orang muslim. Ya. Jadi kalau kita masih terlalu fokus dengan dunia, urusan dunia, nggak mikir akhirat, insya Allah kita nggak akan nyampe, nggak akan mulai dekat kepada Allah, nggak akan dekat pada Allah. Makanya beliau sifatnya apa? Lis, syidot itu lis, ya, pencuri, ya. Taib. Jadi sebenarnya syidot ini kalau ditelusuri ya, syidot itu nama orang sebenarnya, asal muasalnya adalah nama orang, ya. Tapi karena orang ini saking terkenalnya sebagai pencuri di tanah Arab, sampai dibuat apa sih jenenge itu? Istilah perumpamaan. Ya. Seperti kayak misalkan malin kundang. Itu adalah perumpamaan bagi orang yang durhaka. Jadi, ojo koyok malin kundang misalkan. Itu berarti gak oleh durhaka. Nah, syidot ini nama orang, terkenal sebagai apa? Pencuri. Pencuri yang apa istilahnya ya? Gak duwe kapok. Mari kecekel nyolong malih, kecekel nyolong malih gitu. Ya. Tapi aku lihat kita sampaikan tadi. Jadi beliau sampaikan tamak ini seperti sesuatu yang mencuri hati orang-orang yang mau mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah itu kan dengan hati kita. Mendekat kepada Allah itu dengan hati kita. Maka kalau hati kita sudah dicuri oleh rasa tamak, insya Allah hati kita tidak akan mendekat pada Allah. Ya, mungkin fisik kita bisa mendekat pada Allah. Ya, tapi hatinya nggak bisa apa? Nggak bisa mendekat pada Allah. Ya. Dan kata beliau, jadi sisi keberbahayaan daripada rasa tamak yang pertama adalah apa? Dia adalah sesuatu yang mencuri hati orang-orang yang ingin mendekat pada Allah. Pasti akan dihalangi kalau dia masih punya rasa tamak. Yang kedua, berbahayanya tamak ini, tamak itu akan menghasilkan penyakit hati dan kemaksiatan yang lain. Dia akan menghasilkan apa? Penyakit hati dan maksiat yang lain. Ya. Jadi dia adalah penyakit singgo penyakit. Penyakit singgo penyakit. Ya, itu tamak. Makanya di bait nomor 120 beliau mengatakan fahuwa majarratun likulli dhairi. Ini sifat yang kedua bagi tamak ini, penyakit tamak. Apa itu? Fahuwa, maka tamak itu majarratun, akan menarik likulli dhairi, terhadap setiap dhair. Dhair itu mudarat. Hal-hal yang berbahaya itu dhair. Maka sisi berbahayanya tamak yang kedua, ketika penyakit tamak sudah mendekat dan berada dalam hati, maka dia akan ngundang penyakit-penyakit lain. Ngundang penyakit-penyakit lain. Dan tamak ini nyerangnya itu hati. Nyerangnya hati. Tapi dampaknya bisa sampai kepada fisik. Maksudnya fisik adalah bisa dilihat. Ya, dampaknya sampai bisa dilihat. Dan beliau menyebutkan contoh-contoh penyakit sebabnya tamak. Nah, maka di sini pembahasan berikutnya, penyakit-penyakit yang sumbernya itu tamak. Penyakit-penyakit yang sumbernya itu apa? Tamak. Apa saja? Kata beliau, yang pertama kaghibatin, ghibah, ngerasani, gosip, ya, membicarakan orang lain, ghibah. Kata beliau, ghibah ini kan berarti fisik kan nggak mungkin ghibah jero hati kan. Iso ghibah jero hati kan diukur ghibah. Itu jeneng batin kan. Ghibah harus mengucap. Maka kata beliau, kaghibatin, yang pertama ghibah. Bahkan penyakit yang ditarik oleh penyakit tamak itu adalah penyakit fisik. Apa itu? Ghibah. Penyakit ghibah. Ya. Kenapa sih orang ghibah? Ya.
Kenapa orang ghibah? Kalau kita mau tarik ya, tarik lebih dalam. Kenapa orang ghibahi orang lain? Karena dia hasad, dengki. Ghibah itu kan muncul dari itu kan, karena dia hasad, dia dengki, dia nggak seneng sama kebaikan yang orang dapat. Awalnya itu hasad, hasad. Ya. Kemudian ketika ditarik lagi, hasad ini kenapa kok bisa muncul? Karena dia merasa saya harusnya mendapatkan kebaikan dunia seperti orang itu. Tapi kok aku gak oleh, wong iku sing oleh. Kudune aku oleh bantuan. Misalkan contoh ya, bantuan apa gitu ya. Ternyata tetangga yang dapat bantuan. Padahal kita ini strata ekonominya sama, podo-podo gak duwe ini. Tapi tonggoku oleh, aku gak oleh. Mulai dirasani. Kalau delon, yuk kalau. Aku aja sing kayak ngene, bojoku misalnya seterusnya ngono gak oleh bantuan iso yuk iko lho encene iki cedek ambek pegawai balai desa misalkan atau misalkan dapat rezeki padahal dia nggak terlihat kerja ya tiba-tiba beli mobil ya maka muncul hasad aku lho guys tuku motor nyambut tangi subuh mulai surup gak bisa beli mobil tonggoku sing esuk-esuk ngundang manuk cangkruk longgo ngopi nguyang-guyu mlebu omah wae sembayang ya sembayang misalkan atau mungkin gak sembayang misalkan atau gak sholat tapi kok nyemantai hidupnya malah tuku motor duit teko endi lega loh mulai lega nah ini lega ini sudah banyak iki lega apa lega nyolong lega ngentit di uang ya lega apa lega pesugihan padahal ada variabel lain isae wonge kerjane online ini kan bisa ya jadi online operator judul ala kulli hal akhirnya apa muncul ghibah karena hasad munculnya kenapa? Karena tamak merasa apa ingin dapat dunia secara lebih jadi memperhatikan tetangganya dari unsur duniawi ya gak seneng kalau misalkan ada tetangganya yang dia mendapatkan kenikmatan duniawi gak seneng ya tamak maka ini kita harus hindari apalagi mungkin yang kita sudah mulai mendekatkan diri kepada Allah tapi kok masih ada rasa irilan meri sugi tonggo gitu kan ketika ada tetangga dapat rezeki kok kita proses uang gak tahu sembayang tapi kok rezeki ini ngalir aja aku sih sembayang kok angel misalkan ya, maka ini perlu dibersihkan kalau nggak dibiarkan dia akan menghalangi kita dengan Allah nggak akan lama dia akan terputus hubungannya dengan Allah nggak akan lama kalau hatinya sudah ada tamak fisiknya sudah mulai mendekat tapi hati ini enggak ya fisik kita terasa dekat tapi hati kita berjauhan. Kenapa? Tamak. Sembayang iya sembayang. Nanti ada salah satu penyakit juga yang ditarik karena tamak. Apa itu? Sholat gak mikir sholat. Fisiknya sholat, hatinya gak sholat. Tapi wala kulihal. Maka yang pertama apa? Penyakit yang akan ditarik oleh perasaan tamak apa? Ghibah. Dia akan mulai apa? Mulai menggibah tetangganya, menggibah temannya, menggibah saudaranya dan seterusnya. Kenapa? Karena tamak, ingin dunia. Yang kedua, wa kabanati ghair. Ya, banati ghair ini istilah ya. Banati ghair ini istilah. Yang dimaksud dengan banati ghair ini adalah kadzib, kedustaan, berbohong. Bukan anak putrinya orang lain gitu ya. Kalau diterjemahkan banat kan anak perempuan, ghair kan selainnya. Ya, bukan anak putri orang lain, tapi ini sebuah perumpamaan juga ya. Sebuah perumpamaan yaitu apa? Yaitu kedustaan. Ya, kedustaan. Maka penyakit kedua yang akan ditarik oleh penyakit tamak adalah apa? Dusta, berbohong. Orang akan rela bohong supaya dapat dunia. Ya.
Kalau misalkan apa contohnya? Buzzer. Buzzer itu maknanya apa? Dia berbohong. Untuk apa? Karena dibayar. Dibayar untuk berbohong. Buzzer. Ini penggawaian yang insya Allah dilaknat oleh Allah. Dia berbohong untuk merusak, bukan cuma merusak 1-2 orang, merusak tatanan masyarakat. Iya. Orang bisa jadi kepu-kepuan, ya. Ini termasuk juga adu domba, masya'am binamim, kata Allah. Termasuk akhlak yang buruk. Dia berjalan kemana-mana ngadu domba orang. Ngadu domba itu kan, apa namanya? Modal utamanya 2. Yang pertama pinter ngomong, yang kedua pinter bejuk. Itu modalnya kalau mau jadi apa? Pengadu domba. Kok pinter ngomong, kok pinter bejuk, ini sangat bagus sekali untuk menjadi pengadu domba yang profesional. Profesional. Maka pertanyaannya, kenapa orang itu bohong? Orang itu bisa jadi bohong karena apa? Karena kekhawatirannya terhadap dunia. Karena kekhawatirannya terhadap apa? Dunia. Dia nggak mau jujur. Kenapa? Karena khawatir dunianya hilang. Aku nek jujur dipecat. Kalau saya jujur, saya akan dihina orang. Kalau saya jujur, kedudukan saya akan terjatuh di mata masyarakat. Kalau saya jujur, saya akan gini. Kalau saya jujur, semuanya pertimbangannya adalah unsur dunia. Ya, nggak mungkin kan pertimbangannya orang dusta itu supaya nggak dicela Allah. Aku nek jujur, pangeran nggak seneng, nggak mungkin. Kalau saya jujur, Allah nggak suka, nggak mungkin, mustahil. Orang dusta itu pasti pertimbangannya apa? Dunia. Kalau saya nggak jujur, saya akan gini. Semuanya akan dunia. Nggak mungkin kalau saya nggak jujur, Allah akan benci, nggak mungkin. Allah itu membenci dusta, Rasulullah membenci dusta, agama kita membenci dusta. Ya. Maka pasti pertimbangannya apa? Dunia. Ini dosa kedua atau penyakit kedua yang akan ditarik oleh penyakit tamak. Terlalu apa? Terlalu memikirkan dunia secara berlebihan. Ya. Yang ketiga, wa syughli qalbin fi sholati. Syughli qalbin. Penyakit ketiga yang akan ditarik oleh perasaan tamak adalah syughli qalbin, sibuknya hati fi sholati, di dalam sholat. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Orang kalau punya rasa tamak, dia tidak akan menikmati lagi rasanya ibadah. Ibadah itu kering, kosong. Dia tidak akan merasakan lam yadzuq ta'mal iman, lam yadzuq halwa ilman, ya. Tidak akan merasakan manisnya iman. Kenapa? Karena ketika fisiknya ibadah, hatinya itu nggak ngadep Allah. Hatinya tidak menghadap Allah. Dia hanya menghadap Allah dengan fisiknya, tapi hatinya sangat jauh dari Allah. Ketika dia sholat Allahu Akbar, yang dipikirkan macam-macam, ya, kerjaan saya, ya, kemudian HP saya, mobil saya, rumah saya, sepeda saya, iya, sepeda saya, iya, macam-macam, yang dipikirkan macam-macam, sudah nggak ada fokus lagi, ya, rumah saya, macam-macam yang dipikirkan. Jadi Allahu Akbar, ketika lisannya itu apa? Lisannya sudah bertakbir, hatinya nggak takbir. Sampai salam mati ini nggak takbir. Sampai salam mati ini nggak takbir. Jadi sampai selesai sholat, hatinya nggak sholat sama sekali. Belas. Ya, hati nggak sholat sama sekali. Kenapa? Terlalu sibuk mikir dunia. Harusnya sholat itu menjadi tempat apa? Menjadi tempat kita mentalak dunia sementara. Kuduni. Harusnya seperti itu. Ketika kita sholat, lupakan dunia. Anggap, makanya salah satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah suatu ketika ngimami sholat,
Kemudian beliau mengatakan kepada jamaah apa? Shallu ka sholatil muwaddi. Sholatlah kalian seolah-olah setelah ini kalian mati. Bayangkan. Sholatlah kalian seolah-olah kalian apa? Setelah ini mati. Shallu sholatal muwaddi. Ya. Kenapa? Karena sholat ini memang tempatnya kita mengadu kepada Allah. Kita lepaskan semua atribut dunia, lepaskan semua pikiran tentang dunia, hal-hal yang menyibukkan hati dengan dunia, dilepaskan semuanya, hadapkan diri kepada Allah. Kalau kita sudah mendapatkan sholat yang kualitasnya seperti itu, insya Allah hidup ini rasanya akan berbeda. Coba nih, kita coba ya, kita coba masing-masing. Kita tingkatkan kualitas khusyuk dalam sholat, insya Allah hidup kita akan berubah. Ya, insya Allah hidup kita akan berubah. Banyak orang yang mengeluh, aku sholat tapi kok gini, aku sholat aja gini, saya sudah sholat tapi kok masih seperti ini, saya masih sholat tapi kok seperti ini. Kita tanyai, bagaimana kualitas sholat Anda? Jangan cari kambing hitam dulu. Menungso kan ngono kan, gampang nyalahno uang. Padahal sing salah awake dhewe. Kita mencoba mencari kambing sampai naudzubillah, sampai Allah di kambing hitaman. Wah, pangeran ini gak bener, naudzubillah. Ya. Naudzubillah. Maka ini sebabnya apa? Tamak. Kemudian yang keempat, penyakit keempat yang akan didatangkan oleh penyakit tamak apa? Wasana mainan. Ya. Wasana mainan. Ya. Sana artinya ya, sana aslinya ada hamzahnya. Sana itu memuji. Mainan ya, secara dusta. Ya. Secara dusta. Ya. Hal yang keempat yang akan ditarik oleh penyakit tamak, dia akan memuji-muji orang lain dengan pujian dusta. Memuji-muji orang lain dengan pujian apa? Pujian dusta. Ya, kenapa? Supaya mendapatkan posisi, jabatan atau yang semisalnya. Gampangannya bahasa kita apa? Menjilat. Menjilat. Ya. Orang yang sudah pikirannya dunia, dia tidak memiliki apa ya? Tidak memiliki prinsip diri, nggak punya itu. Ya, dia tergantung pesanan orang yang mau bayar dia. Dadi api iso, dadi elek iso. Dadi abang iso, dadi ireng iso, wote iso. Jadi tergantung pesanan. Maka muslim tidak. Muslim punya izzatun nafs. Muslim punya harga diri. Muslim punya prinsip hidup. Maka kenapa orang itu sampai bisa menjilat? Ya karena tamak, pengen dunia. Ya. Yang kelima, wala buddha, dan wajib min an yudahina, dari berbuat mudahana. Mudahana kemarin kita sudah bahas ya, mudahin itu di bait nomor 85 itu. Mudahana itu intinya apa sih? Mudahana itu dia relakan agamanya demi dapat dunia. Dia relakan agamanya demi mendapat apa? Dunia. Ya. Ya, misalkan ada fatwa yang sesuai dengan kaidah ilmu, misalkan sudah disampaikan son horek haram, son horek apa? Haram. Sudah itu ya apa namanya, Mbah Yainya sudah menyampaikan sesuai ilmu-ilmu, wis nurut kitab, nurut, masya Allah. Dan tiba-tiba ya ada orang yang misalkan mengatakan ya, ini ono sing ngomong haram, aku ngomong halal, kate lapo. Karena dia ada kepentingan di balik itu. Karena mungkin dia punya sampingan usaha sonhorek, bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Ya. Maka di sini apa? Dia menjual agamanya demi dunia. Ya. Makanya termasuk yang dibenci oleh para ulama sejak zaman dulu adalah ulama-ulama yang mereka itu berfatwa sesuai pesanan pemerintah. Berfatwa sesuai apa pesanan pemerintah.
Naudzubillah. Menjual agama demi apa? Dunia. Agama diputer-puter kayak jadi orang awam kan bingung. Ya. Demi apa? Demi mendapatkan rupiah. Ya. Sing nang Indonesia. Nang gone liyane mungkin dolar, rial, apa ya. Demi mendapatkan dunia. Ya. Wis sampean giring ya apa orang-orang muslim supaya mendukung ini, kok sampean tak kebagai 5%. Digiring akhirnya orang-orang. Dijual agama itu diwal-awali. Ya memang ayatnya ngono, tapi maksudnya gak ngono. Nah. Ya pasti ayatnya ngono tapi maksudnya gak ngono. Ya. Baik. Maka yang kelima apa? Mudahanah. Baik, ini pembahasan sudah selesai. Pembahasan dosa-dosa yang akan ditarik oleh penyakit apa? Tamak. Ini beberapa saja. Kalau enggak ya masih banyak sebenarnya. Dampak tamak itu, efek tamak banyak sekali. Pembahasan berikutnya. Ya. Ya, pembahasan berikutnya adalah apa istilahnya? Efek daripada tamak. Apa efeknya? Kalau orang sudah tamak itu ada efeknya. Seperti penyakit hati yang lain, pasti ada efek. Maka beliau mengatakan, kalau walau sila dimaksudnya suila. Tapi karena nadhoman ya, nadhom itu kan agak dirubah-rubah kadang. Walau sila dan seandainya ditanya, mahirfatuhu, apa tugasnya tamak? Dalam artian apa efek yang akan ditimbulkan oleh tamak? Orang tamak itu gimana nanti dampaknya? Beliau mengatakan, maka mengatakan iktisab madallah, menghasilkan kehinaan. Orang yang tamak akan hina dunia akhirat. Orang tamak akan hina dunia akhirat. Ya. Oleh karena sebagian ulama tazkiyatun nafs mereka menyampaikan apa? Ya, tidaklah dipuji orang yang mencintai hawa nafsu, atau tidaklah ada makhluk yang dipuji karena mencintai hawa nafsu kecuali dia adalah hewan. Kecuali adalah hewan. Ya, tidaklah sesuatu dipuji mencintai hawa nafsu kecuali hewan. Maka kalau ada manusia kok cinta hawa nafsu, berarti koyok misalkan agen ngimudus diritno sembarang kalir kok gak arep mangan sih, nggak mau makan. Maka sebagai pemilik, waduh ya apa wedhus iki. Ya. Dan suket biasa gak arep. Suket gajah gak arep. Dalekno dipakani apa jenenge? Ampas tahu gak arep. Ya. Macam-macam dirambano godong-godongan gak arep, nggak mau makan. Tapi ada kambing satu, dikasih apapun lap-lap habis sendiri. Sampai gemuk luar biasa. Orang yang punya kambing lihat hewannya makan seperti itu sampai gemuk seperti itu, kira-kira seneng nggak? Seneng. Nggak mungkin. Oh, cuma makan akeh-akeh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Lo memang cari gemuk supaya apa? Dagingnya apa? Banyak. Maka nggak ada makhluk Allah yang dipuji karena keinginan syahwatnya dalam urusan dunia kecuali hewan. Ya. Maka orang kalau dia terlalu mikir dunia, cari dunia, ngadep dunia dan seterusnya, maka dia akan mendapatkan hina. Di mata orang dia akan hina, di mata orang mulia ya, itu sing podo-podo gak tayoe, podo-podo gak tayoe ke biasa tapi orang yang mulia akan memandang hina sekali. Itu masih di dunia, apalagi di akhirat. Ya, apalagi di akhirat. Maka ini tuh efek daripada apa? Tamak. Kemudian masalah berikutnya, kalau begitu apa sebabnya? Apa sebabnya orang kok bisa sampai tamak? Maka beliau mengatakan qala wa an abihi. Abihi maksudnya adalah bukan bapaknya di sini ya. Nah, ini kiasan. Maksudnya adalah sebabnya. Dan kalau ditanya apa sebabnya kalau begitu orang kok bisa tamak? La ajaba, dia akan menjawab. Makanya para ulama akan menjawab apa sebabnya? Asyakku fil maqduri, ya, ragu terhadap takdir Allah. Dia ragu-ragu, ya, dia ragu-ragu.
ketika ditanya, lapo sih cak sampai ninggal sembahyang, nyambut gawe sampai ninggal sembahyang lu lapo, mu beropo, lu gak ngene aku gale duit, anakku mangan opo, bojoku mangan opo, masya Allah. Ngomong sing sembahyang lo bojone mangan yoan gitu. Ketika ditanya, kenapa sih kerja sampai luar biasa, bangun tidur sudah mikir dunia, jalan mikir dunia, dunia terus sampai tidur sampai ke bawah, ngapain? Saya khawatir kalau misalkan apa, nggak makan, khawatir kalau nggak dapat rezeki, khawatir ini, khawatir itu. Kenapa? Ragu, koyok-koyok nih aku gak usaha, aku gak oleh rezeki. Ya memang orang harus usaha, tapi apakah harus sampai melanggar syariat Allah? Ya enggak. Ya tidak. Orang memang harus usaha, tapi apakah sampai melanggar syariat Allah? Ya enggak. Maka sebabnya orang tamak terlalu kedunyan, mikir dunia secara berlebihan adalah apa? Dia kurang yakin terhadap janji Allah. Ya. Ya. Padahal Allah sudah menjamin rezeki makhluknya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya. Tidak ada makhluk yang ada di semesta ini kecuali Allah yang jamin rezekinya. Ya. Maka kalau orang sudah mulai ragu terhadap jaminan Allah, insya Allah dia akan diberikan penyakit tamak. Ini sebabnya. Kemudian masalah berikutnya, ya. Ketika ditanya, apa kira-kira hasil akhir yang didapatkan oleh orang yang tamak? Hasil akhir yang didapatkan orang tamak. Maka beliau mengatakan, wa an ghayatihi, dan tentang hasil akhirnya. Maksudnya ketika ditanya, apa hasil akhir orang yang tamak? Qala, beliau mengatakan, ya, para ulama mengatakan apa? Hiyal hirmanu, yaitu terhalangi min umniyatihi, dari cita-citanya. Kalau kita mau telisik kembali, kita mau lihat kembali, orang tamak tadi itu kan berarti memikirkan dunia secara berlebihan. Ya, kenapa sih orang harus memikirkan dunia secara berlebihan? Karena memandang bahwasanya kebahagiaan ini didapat dengan dunia. Aku nih gak oleh dunia, aku nih gak sugih, gak bahagia. Bahagiaku ya sugih. Aku melarat berarti aku bersedih. Ya, berarti sedih. Ini orang-orang sudah memandang salah kebahagiaan. Ini guys, salah. Nah, kata beliau, kalau orang itu sudah meletakkan kebahagiaannya dengan dunia, maka ketika dia mulai tamak, dia tidak akan dapat kebahagiaan. Dia tidak akan dapat kebahagiaan. Ya. Dia tidak akan dapat kebahagiaan. Seperti orang yang dia kehausan. Kemudian malah diberi minum air garam. Gak tambah entek ngelak, tambah apa? Tambah ngelak. Itu orang tamak seperti itu. Duwe mobil siji gak terima. Wah, koncoku, ya karena orang tamak kan strata ekonomi semakin tinggi kan dia gumbulnya wis beda-beda. Ya. Gumbulnya sudah berbeda, sudah nggak sekufu. Ya. Numpak mau apa? Honda Grand. Wah. Sepurane. Skip. Aku gak Grand ya, misal. Ya, mobil juga gitu, mobil yang murah-murah, ya. Maka ya sepurane. Ya. Avanza misalkan, sepurane skip. Ya. Maka dia akan berteman dengan yang sederajat kan gitu ya. Ketika ada temannya beli mobil baru, dia akan kepingin. Sudah dapat mobil satu, dia akan apa? Pengen dua. Punya dua, tambah tiga. Temannya punya mobil yang lebih mahal, satu tapi harganya mahal, didol kabeh tuku iku. Kan gitu, manusia gitu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya manusia itu laukana lahu wadiyani min mal, seandainya orang manusia itu diberikan dua lembah isinya emas. Lembah itu kan bukit-bukit, di sini ada apa, dari cekungan itu
lembah. Seandainya dia punya 2 lembah, isinya emas, la batagha tsalitsan, dia akan cari lagi sampai dapat lembah ketiga. Ya. Sampai dapat lembah ketiga. Misalkan, wis oleh nggon tambang nang kene, kok Raja 4 lebih menarik misalkan. Tambahlah Raja 4. Raja 4 engko nang Sumatera. Sumatera wis akan cari. Itu nek ditarik nang tambang ya. Baik. Maka kan dihalangi, dia nggak akan dapat kebahagiaan, nggak akan dapat apa kepuasan, nggak akan dapat puas. Ya tadi ibaratnya orang tama itu, dia haus, tapi dunia itu ibarat air garam. Diombeni terus dengan air garam, maka dia akan semakin haus. Ya. Baik, kemudian beliau mengatakan qala wa huwa tasyawwufu li naf'il khalqi wa bittikari ajzihim dzu mahki. Ya. Nah, kemudian terakhir bagian terakhir 124 beliau menyampaikan tentang pengertian ini wa huwa tasyawwufu li naf'il khalqi. Ya. Pengertiannya daripada tamak itu diartikan oleh beliau tasyawuf, keinginan kuat linafil khalqi. Ya. Oh, afan, bukan ini ya, bukan pengertian ini. Wa tasyawufu linafil khalqi wa bittikari ajzim dzu mahki ya. Ini obat. Obat, afan, bukan pengertian. Ini obat. Bagaimana cara mengobati tamak? Beliau sebutkan, obat tamak ada 2. Obat tamak ada 2. Yang pertama apa? Banyak memikirkan bagaimana supaya bisa memberikan manfaat pada orang lain. Dengan perasaan ini kita nggak akan diberikan penyakit tamak. Memikirkan, karena tamak itu muncul karena nggak pernah mikir orang, nggak peduli. Yang penting aku sugih, yang penting aku oleh dunya. Tapi kalau coba digeser, memikirkan saudara-saudaranya, ya, oh ya tetangga saya kurang ini, saya kasih. Saudara saya kurang ini, saya kasih. Maka di situ dia tidak akan punya rasa tamak. Kenapa? Dia lebih kuat unsur atau condong hatinya untuk membantu orang. Maka obat pertama, tasyawufu li naf'il khalqi. Menginginkan memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ini sifat yang luar biasa, yang mulia, yang dimiliki oleh kaum muslimin. Harusnya seperti itu. Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum nas. Saapi-api menungso yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Maka orang kalau ingin memberikan kebaikan, manfaat orang lain, dia tidak akan tamak dari orang lain. Malah seneng kalau orang lain dapat apa? Kebaikan. Yang kedua, wabid dzikari ajzihim dzu mahki. Ya. Ya. Wabid dzikari ajzihim. Yang kedua adalah dengan memikirkan kelemahan dirinya sebagai makhluk Allah. Dengan memikirkan apa? Kelemahan dirinya sebagai makhluk Allah. Bagaimana maksudnya memikirkan kelemahan diri? Dalam artian rezeki, kebahagiaan itu semuanya pemberian dari Allah, takdir Allah. Kita makhluk ini tidak akan bisa merubah. Masih sak strip gak iso. Ya, kita tidak akan bisa merubah. Maka ketika kita memikirkan hal tersebut, untuk apa kita tamak? Untuk apa kita tamak? Ya. Tapi ada orang, Ustaz, yang kerjanya luar biasa tapi ya memang hasil sugih wong tapi kerjane esok ketemu esok. Ya. Pulang pagi, berangkat pagi, pulang pagi gitu. Tapi ya memang kaya. Ya kita katakan, ya memang takdirnya dia kaya. Takdirnya dia kaya. Tapi yang enggak menutup juga ada orang sing podo nyebut gawe ini budal esok mulai esok tapi yo pancet. Ya ada, itu enggak mungkin enggak ada. Pasti ada. Jadi kita mau tamak enggak tamak, itu takdir Allah enggak akan berubah. Masih sak strip enggak akan berubah. Iya, enggak akan berubah. Maka sebaiknya kita berusaha, kita memang harus bekerja, kita memikirkan dunia tapi sewajarnya. Jangan menjadi apa? Pencuri hati kita. Ya.
Makanya beliau mengatakan biddigari ajzim, mengetahui, mengingat kelemahan dirinya sebagai hamba Allah. Dalam masalah apa? Dalam masalah takdir. Dzumahki, semua itu bisa menghancurkan tamak. Dzumahki yang menghancurkan, gitu ya. Baik, maka ini selesai pembahasan tamak. Insya Allah pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang tatwilul amal, ya. Terlalu berangan-angan dan juga sikap tatoyur. Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.